Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Anak-anakku yang terkasih, kali ini kita akan belajar tentang pembelahan. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini adalah pembelahan sel. Pembelahan sel ini adalah subbab dari materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, perkenalkan, Ibu Guru IPA kalian, Niputu Damayanti SPD, NIP 19850131 2010 01 2021. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fase-fase pembelahan meiosis. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan pembelahan meiosis dengan pembelahan mitosis. Nah, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Perhatikan gambar yang berwarna ungu itu menyatakan proses mitosis, sedangkan yang berwarna hijau adalah proses meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Nah, fase pembelahan mitosis. Yang pertama ada fase metafase. Jadi, pada fase metafase terbentuk benang spindle, kromosom yang terlihat semakin jelas, kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Fase pembelahan mitosis pada anafase yaitu benang-benang spindle memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis. Telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak inti, dan terjadi sitokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Jadi meiosis itu ada meiosis 1, meiosis dan meiosis 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 adalah bagian dari meiosis 1. Sedangkan meiosis kedua
yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 1. Pada fase pembelahan meiosis 1, di mana membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong, pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang. Pada metafase 1, lihat gambar. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Berikutnya, anafase 1. Perhatikan gambar. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Telofase 1. Perhatikan gambar. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis. Profase 2 pada fase pembelahan meiosis 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Metafase 2. Perhatikan gambar. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase 2. Perhatikan gambar. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Perhatikan gambar. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan dari PowerPoint yang sudah Ibu siapkan untuk kalian belajar di rumah. Untuk tugas pertama IPA kali ini adalah kalian mengerjakan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, sebut dan jelaskan fase-fase pada pembelahan mitosis. Yang kedua, sebut dan jelaskan fase-fase pada pembelahan meiosis. Dan yang ketiga, buatlah tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Tugas ini kalian kerjakan di kertas lempiran double folio, lalu setorkan di meja piket SMP Negeri 1 Amlapura. Diingat ya, penyetoran 1 minggu dari tanggal penugasan. Penyetoran tugas dapat diwakilkan boleh oleh orang tua, kakak, atau saudara. Terima kasih semuanya. Silahkan dan selamat belajar di rumah.
tetap jaga protokol kesehatan. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan.